saya lihatkan contoh posisi atom. Sebenarnya. Tadi itu lebih ke penjelasan dari awal. Ini satu contoh. Ini kebetulan saya yang menganalisis ini. Sudah saya publikasikan di Korea. Aku kelihatan capek nggak sih? Ini dia. Kayaknya istirahatnya enggak. Padahal Bukan. Benar. Study about effect. Kita stop. Dan itu ini ya. Terlihat ya? Ada terlihat? Ini contohnya, ini adalah belum, Prof. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Oke. Prof. Ini suatu contoh. Nah, ini sudah saya publikasikan di Korea, Kramnik Pricing Research di Korea. Ini nah, kita mendapatkan posisi SRD-nya ini. Ya. Nah, ini SRD-nya, lihat sini. Nah, ini yang lihat ini pakai residual ya. Ini yang hitam itu eksperimen, yang merah itu yang merah itu adalah observasi, berarti yang merah ini adalah eksperimen, yang hitam adalah perhitungan. Saya besarkan lagi. Jadi tadi saya katakan ada perhitungan dan ada eksperimen. Nah, ini contoh adalah yang observasi itu yang merah. Nih, ada merah nih. Yang kalkulasi itu yang hitam. Jadi dengan menggunakan model tadi, ini yang hitam. Terus yang merah itu adalah eksperimen. Lihat, sangat berimbit. Terus selisih antara eksperimen dan perhitungan itu biru yang bawah ini. Berarti semakin datar ini semakin bagus ini. Ini sangat bagus sekali, berarti sudah tepat itu anunya antara pemodelannya dengan observasinya. Nah, didapatkan dari situ. Nah, inilah posisi atom. Misalnya yang untuk 600 misalnya. Itu tadi kan mungkin yang ini salah yang tadi. Oh, yang 600 ini, sorry kan. Nah, ini lihat. Jadi ini posisi atom TI, yaitu posisinya apa? 0, 0, 0, 0, 0, 0 setengah. EGZ-nya 0, 0, 0,5. Nah, kemudian sedangkan Y-nya, O-nya oksigen 0, 0, min 0,5 dan 0,5441. Itu adalah hasil running untuk dari posisi atomnya, TI dan O. Kita mulai dari standar. Kita dapatkan ini. Berarti inilah posisi yang saya ajukan. Sudah akan sesuai dengan ini, apa namanya? Antara eksperimen dan dari modelnya itu kita tahu I, biasanya dari model I, dan A-nya, walaupun A-nya itu tidak segini, mungkin 3,79, C-nya itu 9,2, begitu loh. Kita mulai modelnya, kemudian kita RAM akan mendapatkan nilai hasil seperti ini. Ini sudah nilai hasil itu tadi eksperimen dan perhitungan yang sesuai eksperimen yang ini segini nih. Tapi mula-mula nggak pakai ini, mula-mulanya pakai grupnya I-nya sama, karena kan kita tahu, katakanlah kita menggunakan model. Model itu kita menggunakan model dari kristal yang lain atau penemuan yang lain gitu. Ya begitu. Kira-kira begitulah prinsipnya. Prinsip itu dengan ini yang ini anatas juga, yang atas ini dua campuran anatas dan rutil ini. Yang ini adalah rutil yang atas. Ini rutil yang atas, yang bawah itu anatas. Jadi
Ini anatas temperatur 650, kemudian temperatur 750 dan temperatur 950. Pada temperatur 950 ternyata campuran anatas dan rutil. Sedangkan temperatur 750 rutil. Kalau temperatur 600 anatas. Nah, ini bisa jadi untuk model river itu bisa murni, bisa campuran, bisa dilakukan. Ini contoh yang di tengah itu model campuran. Kita melakukan analisis dengan model campuran. Yaitu pada saat tin 750 itu ada anatas, ada yang ini adalah rutil, yang ini anatas, yang tengah ini anatas, ini anatas bawah, yang bawah ini atas, yang ini anatas dan rutil, yang atas ini rutil. Ini rutil murni. Rutil murni yang 650 itulah anatas murni, 600 anatas murni, 900 rutil murni, dan 750 campuran. Nah, Ridwell bisa menganalisis campuran. Jadi begitu. Sehingga dapat posisi atom untuk rutil, untuk anatas sudah ketemu. Nah, dengan metode Ridwell. Makanya itulah kehebatan Ridwell. Dia sangat makanya berkembang. Makanya saya katakan kimia anorganik itu kalau tidak bisa Ridwell bukan kimia anorganik. Mesti orang kimia anorganik mesti bisa Ridwell, mesti. Harusnya, tapi banyak yang enggak juga. Nah, itu mungkin hanya mengaku, mungkin kimia fisik mengaku kimia organik, analitik mengaku kimia organik, kemungkinan begitu ya. Karena itu standarnya begitu, kimia organik Ridwell. Ridwell itu dari powder. Hebatnya Ridwell itu bisa dari powder. Kalau untuk analisis kristal tunggal itu sudah dulu sudah ada, sudah lama. Tapi kalau untuk analisis powder terus menentukan posisi atom, koordinat atom dengan powder itu suatu yang luar biasa. Hampir susah, tapi ternyata Ridwell bisa menemukan cara gitu. Itulah makanya dapat Nobel gitu kan. Karena dengan istilahnya gini loh. Kita bisa menemukan dengan kalau misalnya kristal tunggal itu alatnya kan mahal. 2 kali lipat dari alat yang XRD powder. Kalau XRD powder itu kalau sekitar untuk alat itu murah, untuk alat loh ya. Itu sekitar 500 juta. Itu murah bagi alat seperti itu. Tapi kalau untuk yang kristal tunggal itu kan 5M. Ya, 3,5 sampai 5M. Tapi kalau 3,5 sampai 5M untuk kristal tunggal. Kita jalit aja tapi yuk. lebih akurat. Ini bisa Lebih kaya. akurat dan lebih cepat, lebih gampang. Untuk analisisnya lebih mudah, tapi operasionalnya kan alatnya mahal. Tapi kalau XRD alatnya itu murah, yaitu untuk XRD yang second sebenarnya ada untuk Siemens misalnya itu 500 juta. Walaupun yang tempat seperti XRD tempat kita itu kan sekitar 2,1 M loh, 1,7 M. Maaf lupa, 1,7 M. Alat kita itu sudah dapat XRD powder. Tapi kalau single kristal kan 3,5 sampai 5 M. Mungkin yang paling bagus ya 5 M-an alat itu. Artinya dengan alat yang murah, cenderung murah ya bagi suatu alat itu bisa menganalisis kristal mirip kristal tunggal gitu. Itu yang luar biasanya. Itulah sehingga istilahnya kalau memang S2-nya atau S3-nya kimia organik, mestinya bisa Ridwell. Kalau mungkin kristal tunggal nggak bisa, ya mungkin nggak apa-apa, karena memang Indonesia nggak punya alat itu ya. Untuk kristal tunggal, kita jauh dengan misalnya Thailand. Kalau di Thailand atau Malaysia itu aja kita masih ketinggalan untuk sains teknologi. Misalnya di Thailand, hampir tiap universitas yang maju-maju itu punya kristal tunggal. Ya, misalnya Mahidol University, Chiang Mai itu punya. Kalau kita UGM, ITB, UI nggak punya, nggak ada di Indonesia. Ya, ya itu. Jadi kalau di Thailand banyak universitas yang punya. Begitu kira-kira. Sehingga kalau kimia anorganik nggak bisa single kristal, ya nggak apa-apa mungkin. Harusnya bisa itu.
single kristal. Sehingga saya waktu kuliah S3 saya bisa single kristal bisa, powder bisa, Lidwell bisa, atau yang direct method Peterson bisa. Jadi karena memang harus bisa di sana itu ya, mempraktikkan sendiri, analisis sendiri gitu. Tentunya belajarnya itu ya kerja keras itu yang jadi masalah. Ya, Aku juga suka pakai kardigan. itu kira-kira. Kalau di kita tidak, belum tentu bisa seperti itu. Semua mau dibeli. Oke. Begitu. Nah, sehingga artinya apa? Belajar dengan kimia sederhana tadi, artinya untuk belajar kimia sederhana tadi sangat penting. Yang masuk otakku cuma ini. Jadi posisi atom. Jadi kimia atau informasi tentang struktur kimia sederhana itu penting karena ini makanya struktur baris ini yang buku dari Jerman ini mengklasifikasikan begini. Sehingga kita nanti kalau misalnya ingin ternyata kristal kita mirip Wurtzite, berarti kita ambil posisi atom ZS. Jadi cari di tabel kristalografi atau di jurnal-jurnal ZN itu posisinya mana. Seperti tadi TU2 untuk anatas, untuk rutil kan posisinya jelas tadi. Jadi jurnal yang saya tulis tadi, yang kita tulis, saya tulis tadi, itu bisa untuk patokan, untuk model apa namanya dalam menentukan struktur anatas maupun rutil. Jadi ini ya. Jadi yang ini jurnal yang saya tulis ini, yang di keramik ini, keramik personal research ini sebagai model bisa digunakan. Kalau misalnya Anda atau ini adalah berbagai temperatur, ini saya analisis ini. Jadi analisisnya lama ini, mulai dari apa namanya? Lihat nih, dari berbagai temperatur nih, lihat. Saya menganalisnya bukan hanya 650, tapi sampai 300 sampai 1000. Nah, ini kan butuhnya berbulan-bulan ini, saya bukan sekadar 1 hari 2 hari gitu. Kemudian saya analisis satu persatu 300. Saya analisis, saya run pakai Riedel. Temulah posisi atom ini. Terus dengan ini taraf kepercayaan ini, lihat RP, RWB, SP ini sebenarnya semakin kecil semakin bagus. Tapi biasanya di bawah 10% sudah bisa diterima. Bahkan ada yang mengatakan 15% sudah bisa. 15 lah. Ini bisa terima. Lihat di sini. Ini juga di bawah rata-rata di bawah 6 ini bisa diterima. Bahkan di bawah 15 nggak apa-apa. Nah ini lihat nih. Jadi mulai dari 300 sampai 1000 sana satu persatu. Ketemulah parameter isinya. Selain dilampir juga ada posisi atomnya ketemu. Kalau di jurnal kan tentunya enggak. Nanti penuh kalau di posisi atomnya. Jadi posisi atomnya hanya untuk 600, 750 sama 900 saja yang saya lampirkan di jurnal ini. Tapi sebenarnya semuanya punya posisi atom. Ternyata di 300 anatas, 350 anatas, 400 anatas, 450 anatas, mulai dari 650, 700, mulailah ada fasa rutil muncul. Anatas dan rutil, di anatas rutil, 800 anatas rutil, 850 rutil. Anatasnya sudah hilang. Jadi terjadi transformasi anatas ke rutil sebenarnya. Jadi ini anatas rutil, anatas rutil. Jadi ini berubah fasa dari anatas ke rutil. Begitu. Nah, ini adalah bisa semua ini bisa jadikan model patokan untuk peneliti lain mau neliti misalnya. Dia menggunakan model ini bisa. Untuk anatas pakai model ini ya bisa. Terus posisinya mana? Yang ini bawah ini. Ini 600 nih. Ini anatas. Posisinya ini diambil nih 000, Jakarta juga aku 0,5 dan 0,0. Ini bisa sebagai model untuk posisi atom Ti dan O. Kita udah 3 kali makan di sini. Sebagai patokan.
Ini yang untuk atas, yang ini rutil, yang bawah ini rutil. Yang ini bawah rutil ini. Itu 00, 0,34 minus ini rutil. Yang ini anatas. Karena campuran tadi 750 kan anatas. Ini anatas bisa untuk patokan. Ini beda nih, lihat nih. Beda kan dari atas tadi. Ini 0,302. Kemudian yang bawah juga rutil. Yang ini rutil. Ini sebagai patokan, sebagai model istilahnya. Karena sudah punya posisi, punya parameter kisi sudah ada, grup space group sudah ada, parameter kisinya sudah, kemudian posisi atom TiO udah bisa jadikan model. Jadi untuk model rutil dan atas model anatas dengan menggunakan Rydberg bisa kita menentukan analisis anatas rutil yang lain, misalnya hasil sintesis mahasiswa, hasil sintesisnya orang, itu sebagai modelnya kita sudah punya model gitu. Nah, jadi jurnal yang saya tulis tadi dijadikan model. Nah, itu kan sudah ditulis di jurnal internasional itu. Berarti kan seluruh dunia membaca itu, yang tentu yang bisa mengakses jurnal itu. Yang saya temukan tadi, posisi atom tadi sebagai model, bisa dijadikan model untuk Rydberg gitu. Nah, itulah. Tapi sayang kadang-kadang mahasiswa itu sudah diajarkan, kalau di kita itu kan sudah di kristalokimia namanya, itu diajarkan seperti itu ya. Kadang-kadang pakai cara SD, harusnya kan sudah cara seperti mahasiswa gitu loh. Cara seperti ini dengan menggunakan model Rydberg itu. Karena di luar negeri semester 7 sudah diajarkan, bahkan sudah terampil mengoperasikan program untuk Rydberg untuk di luar negeri. Ya di Taiwan misalnya, kemudian di Perancis juga itu sudah terampil. Tapi kalau di Indonesia belum, kecuali mahasiswa yang bimbingan saya misalnya itu baru saya ajarkan. Tapi kalau di teoritik nggak ada waktu, karena kan cuma berapa 3 SKS. Saya sebenarnya minta 1 SKS untuk praktek, tapi kan nggak bisa untuk di S1, nggak bisa. Untuk itulah makanya lulusan kita kimia itu mungkin tahu konsep tentang itu, Rydberg dan sebagainya, tapi mengoperasikannya harus, kecuali harus skripsinya mengambil itu. Seperti ini nanti mahasiswa saya ada 2 orang akan mengambil skripsi tidak dengan Rydberg tapi dengan metode direct method atau Peterson. Jadi nanti seperti kristal tunggal. Langsung ya. Mungkin ada masalah lain yang Langsung. Rydberg pakai. Jadi hanya yang bimbingannya yang saya atau Pak Projo itu yang bisa nanti. Yang lainnya nggak bisa kalau kimia organik gitu. Itulah saya pengalaman di Prancis itu waktu ketemu pembimbing sama orang Taiwan gitu. Masa Taiwan dengan saya, kamu bisa Rydberg. Apa itu Rydberg? Saya bilang gitu. Kalau orang Taiwan, oh bisa sejak S1 sudah bisa. Panjang kan, pasti. Sejak S1 sudah bisa. S1, S2 juga mengerjakan pakai Rydberg. Sedangkan saya apa itu? Padahal saya lulusan S2, S1-nya nggak pernah, S2-nya pernah. Ya, nggak pernah. Akhirnya saya agak kecewa gitu, bimbing saya kan. Agak kecewa, kemudian dia ambil buku, terus dikasih suruh baca. Jadi tiap hari saya bawa kemana-mana bukunya, tebel lagi bukunya itu. Ya. Bahkan tidur pun saya pakai bantal itu. Karena untuk bantalnya, ya. Karena betul-betul saya ingin harus bisa begitu. Nah, itulah cerita. Jadi ternyata walaupun mata kuliah kita sama namanya gitu, ternyata kadang-kadang isinya jauh gitu. Sehingga ada seorang matematika, teman saya matematika lulusan ITB, cum laude S2-nya. Pada saat di Perancis itu nggak lulus S3. Karena dia setelah masuk ke lab, dia ditanya gini-gini nggak bisa. Akhirnya tidak langsung S3, disuruh ngulang S2 lagi. Padahal di ITB cum laude loh. Bayangkan, di ITB cum laude ya, matematika S2 cum laude. IP-nya hampir 4. Pada saat di Perancis ditanya-tanya mau lanjut S3,
ternyata nggak mampu. Tanya ini belum pernah, tanya ini belum pernah. Akhirnya suruh ngulang S2. Akhirnya kuliah S2 lagi. Setelah kuliah S2 lagi, nggak lulus. Akhirnya pulang. Nah, alhamdulillah dia dapat beasiswa lagi. Jadi sangat beruntung orang itu. Akhirnya dapat beasiswa lagi ke Belanda. Akhirnya ke Belanda, S3 ke Belanda. Pulang akhirnya sekarang sudah profesor. Jadi dia sangat beruntung. S3 2 kali. Ya, di Perancis S3 gagal karena S2 karena nggak mampu pulang, terus S3 barulah doktor. Ditanya kenapa dulu gagal S3 di Perancis? Jauh gitu. Jadi S2 di Indonesia itu matematiknya, ini kasus matematik, dengan S2 di sana itu jauh gitu. Ibarat katanya TK sama anak SMA katanya. Menurut dia itu ibarat TK, pengetahuan anak TK dengan anak SMA, jauhnya ilmunya itu. Padahal secara kurikulum itu kan ya sama, tapi isinya gitu loh. Permasalahannya isinya yang beda. Nama mata kuliahnya sama, isinya jauh. Itu yang jadi masalah. Jadi permasalahannya itu saya juga sama. Misalnya gini, kebetulan saya itu asesor Ban PT. Saya kemana-mana, saya itu terutama pendidikan kimia. Saya sudah kemarin ke Nusa Dipa, NTT, Ternate, Hairun, pernah ke Undana, Nusa Undana, pernah ke IKIP Mataram, Unram, pernah kemana-mana lah seluruh Indonesia, Aceh. Dari Sabang Merauke saya sudah pernah ke sana. Ternyata saya lihat nama mata kuliah sama, tapi isinya sama dengan, maaf ya, contoh misalnya S2 di kita, misalnya metodologi penelitian. Nama mata kuliah sama kan? Coba lihat di S2 di tempat lain. Nggak diajarkan namanya multivariat, nggak diajarkan. Ya kan? Anda di sini harus bisa multivariat. Walaupun mungkin hanya manova, konseptual, tapi kan harus diberi pemahaman prinsip. Mungkin praktek belum. Saya kira praktek nanti bisa lewat YouTube ya, lewat baca-baca buku. Anda mestinya untuk S2 ini di lulusan S2 kita itu wajib multivariat tahu. Ya kan? Anda sudah ambil MPPK kan? Sudah belum? Sudah, Prof. Sudah sama Prof. Sudah Hari. kan? Betul saya kan? Ayo. Jadi Anda harus wajib bisa multivariat. Walaupun nanti penelitian Anda univariat, tapi Anda harus tahu multivariat. Apalagi nanti mayoritas penelitian kita di UNY ini S2 itu multivariat. MANOVA, mungkin SEM, structural equation modeling, mungkin regresi ganda, ya. Tetapi kita pakai variabel-variabel yang multi. Jadi bukan hanya misalnya prestasi saja, tapi bisa saja prestasi, motivasi, kepercayaan diri, kegiatan akademik, attitude. Jadi multivariat. Loh, kalau misalnya S2 kok nggak bisa analisis multivariat, wah celaka itu. Padahal penelitian Anda multivariat. Kemarin saya sudah di S2 di tempat lain kan, sudah saya tunjukkan di abstraknya kan, jelas-jelas multivariat. Ternyata saya uji T, univariat ujinya, uji T cuma. Nah, bagaimana mungkin? Wong uji T itu kan independen T-test atau bisa dependen T-test, parity test kan. Parity test itu kalau sama subjek, univariat. Tapi kalau beda subjek, grup experimental control, univariat kan uji T atau independen T-test, ya kan? Itu kalau univariat. Karena kalau multivariat nggak bisa berlaku itu. Berarti pakai MANOVA. Kalau sama subjek pakai Hotelling test, Sukar test. Kalau yang grup dan eksperimen pakai MANOVA. Bisa 2 grup, bisa lebih dari 2 grup. Boleh. Tapi yang jelas multivariat, variabel terikatnya lebih dari 1. Loh bagaimana di tempat lain itu, S2 tempat lain, loh kenapa taunya uji T gitu. Nah, kan fatal seperti itu. Ya. Nah, untuk itulah Anda walaupun nanti penelitian Anda itu univariat, tapi dalam mata kuliah itu harus Anda tahu uji multivariat gitu. Kalau kuantitatif ya.
Nanti multivariat yang lain kan banyak, ada analisis regresi ganda, path analisis jalur, kemudian ada struktural equation modeling, ada MANOVA, MANCOVA, faktorial, ya, dan seterusnya itu. Terus uji repetisi univariat, repetisi multivariat, itu nanti Anda bisa pelajari. Tapi yang jelas untuk S2 ke atas itu sudah multivariat. Nggak ada S3 kok hanya prestasi saja, itu nggak ada di sini. Mesti dia banyak variabel terikatnya, lebih, ada yang 5, bahkan ada yang 10 untuk S3. Kalau S3 kita yang saya bimbing kemarin ada 3, variabel terikatnya 3 ya, kemarin. Tapi yang jelas kalau sudah S2, S3 itu sudah ke multivariat, sudah. Kalau S1 masih univariat ya. Biasa S1 kita tuntut univariat, misalnya hanya prestasi saja. Itu tuntutannya univariat kalau di kita. Kalau sudah di S2 kita multivariat tuntutannya. Karena memang yang mempengaruhi kita dalam hidup itu bukan hanya variabel uni, ya, satu tunggal, tidak. Banyak yang mempengaruhi kita dalam hidup ini. Ya, misalnya Anda kuliah ini, kelancaran kuliah ini Anda dipengaruhi, mungkin Anda uang, biaya, ya kan? Ada teman-teman kita yang karena kekurangan biaya terpaksa selang atau apa. Salah satunya mungkin biaya, mungkin waktu, dia sibuk, ada pekerjaan lain, ya kan? Kemudian ada juga pengaruh faktor lain, misalnya dijodohkan, dia menikah, kan ada yang selang ataupun keluar kalau menikah, ada. Jadi faktor Anda dipengaruhi itu bukan hanya tunggal, Anda itu hidup itu tidak univariabel, multivariabel gitu loh. Hidup nyata itu. Untuk itu makanya untuk yang sederhana, oke lah univariat. Kalau nanti S2 multivariat, S3 lebih banyak lagi, multivariabelnya lebih banyak lagi. Bahkan di tempat prodi lain itu ada yang 8, ya, ada yang 10 bahkan. Semua variabel-variabel diperhitungkan sampai sedetail-detailnya gitu. Sehingga sampai 8 variabel, di PIP itu bisa sampai 8 variabel gitu. Itu betapa kompleksnya, karena kompleks sampai detail diperhitungkan semuanya. Nah, paling untuk nanti penelitian Anda yang multivariat biasanya 2 variabel, ada yang mungkin 3 aja biasanya jarang. Biasanya 2 variabel kebanyakan. Ya. Walaupun silakan 3 variabel, misalnya ingin Anda silakan. Ya. Nah, jadi ya sudah, waktunya ada multivariat, memang udah waktunya Anda untuk semakin ilmunya semakin tinggi kan semakin itu. Ya. Nah, itu kan makanya saya sudah menolak lagi dari reviewer dari tempat lain yang karena apa, ternyata tahunnya univariat gitu loh. Padahal saya sudah susah untuk diperbaiki. Karena bukan hanya 1-2 orang gitu. 5 jurnal seperti itu dikirim ke saya, semuanya multivariat analisa uji T, independent test itu loh. Nah, berarti kan parah kalau ini bukan parah, bukan karena 1-2 orang, sistem ini. Artinya sistem apa? Berarti di kelas dia nggak diajarkan, artinya. Berarti di perkuliahan itu nggak diajarkan multivariat. Karena 5 orang dari mahasiswa S2 membuat artikel sama gitu. Berarti kan sistemik, artinya memang tidak diajarkan. Oleh karena itu saya sudah menolak. Saya nggak mau lagi mereview karena bukan gini, karena nggak tepat. Kalau dipaksakan nanti malah menyesatkan gitu, menyesat membaca. Padahal setelah saya koreksi juga koyoknya nggak diperbaiki gitu. Karena nggak mampu atau nggak ngerti, belum mengerti gitu loh. Bahwa hal seperti itu harus multivariat. Karena memang variabelnya lebih dari 1. Saya anjurkan, ya ada, ambil 1 variabel saja. Kalau seperti itu misalnya prestasi sama motivasi, ya udah pilih salah satu, motivasinya saja atau prestasinya saja. Karena kalau dua-duanya berarti harus pakai MANOVA, saya bilang gitu kan.
ternyata dia nggak mampu, nggak ngerti, belum ngerti manova itu apa. Tahunya UJT. Untuk itulah ya kalau begitu pilih salah satu aja, prestasi saja, yang motivasi untuk jurnal lain misalnya. Begitu, tapi nantinya nggak direspon karena mungkin tidak mengerti gitu, belum paham. Untuk itulah makanya kemudian adalah saya lebih baik saya nggak mereview. Nanti malah kalau nanti dibaca orang menyesatkan nanti. Nah, begitu kira-kira itu keputusan saya begitu katanya. Bukan karena saya sombong atau apa, karena tanggung jawabnya gitu berat. Karena kan ini salah gitu, sesuatu yang nggak tepat gitu. Oke begitu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat ada apa namanya kristal sederhana. Bentar ya. Jadi ini kristal sederhana ini sebagai patokan atau model nanti untuk penemuan barunya. Jadi ada kubik Woodside, fluorine ini menurut struktur Parrish ini yang mengklasifikasikan. Kemudian kita ke kristal yang kita jelaskan yang kristal sederhana aja. Ini Anda sudah tahu ini, yaitu ini ada kubik sederhana, kubik pusat badan, kubik pusat muka, gitu kan? Nah, itu sudah Anda ada ini. Kemudian kita bisa menghitung volume dari kubik yang sederhana, juga kubik pusat badan, kita bisa tahu menghitungnya. Dan kita sudah tahu berapa posisi atomnya. Misalnya kubik pusat muka misalnya, pusat badan, kubik pusat badan. Kubik pusat badan punya posisi 2 atom, yaitu 00 dan standar. Ini kemarin sudah kita jelaskan nih. Saya kira kubik pusat muka punya posisi 4 atom nih. Ya. Kira begitu. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya ya, untuk heksagonal. Ini heksagonal. Sebenarnya juga kita bisa memperkirakan bidang-bidang HKL yang muncul untuk heksagonal berbasis ini posisi atom ini. Ini posisi atom untuk heksagonal ini 2 posisi 00 dan 2/3 1/3. Ini posisi untuk heksagonal, ini posisinya. Nah, kita bisa menghitung seperti kemarin gitu, pakai bidang-bidang yang muncul kita bisa hitung. Nah, sekarang kita mulai mengenal ya struktur Zinc-Blende, ada Zinc-Blende, ada Woodside ya. ZNS itu punya 2 tipe ya, Zinc-Blende dan atau Zinc sulfidal, tipe Zinc-Blende dan Woodside. Posisi itu bagaimana? Seperti inilah ini, yaitu Zn. Jadi untuk membuat unit cell bisa dari Zn ke Zn atau bisa S ke S, bisa. Yang ini kan S ke S. Jadi tidak sama saja ya. Jadi makanya untuk nanti posisi atomnya itu bisa dari Zn ke Zn yang 000 atau S yang 000. Kemudian yang lainnya inilah posisi untuk zinc blend. Kemudian ini contoh struktur yang mirip dengan tipe struktur zinc blend ini. Banyak banget tuh. Nih, lihat nih. Misalnya Bn, GAN, BP, GAP, gallium arsen, ini aluminium Sb. Yang ini Sb atau ini Sb. ENSB yang Sb. Coba lihat parameter isinya. Beda-beda 3,6 sampai paling tinggi 6,4. Artinya apa? Ini adalah satu model. Model itu seperti tangan anak kecil dengan tangan anak orang dewasa gitu loh. Itu satu model. Anak kecil dengan dewasa.
Tapi model itu kita bisa run seperti tadi, nanti sehingga parameter kisinya itu akan yang mengkerut dan melebar. Yang mengkerut dan itu kan karena akibat jari-jari atom-atom itu, sehingga parameter kisi kan mengkerut atau mengembang. Tapi modelnya sama gitu. Itulah kehebatan konsep Rietveld di situ. Jadi dengan model itu bisa mengkerut, bisa mengembang berdasarkan dari SLD eksperimen. Jadi nanti SLD teoritis itu bisa mengkerut, mengikuti eksperimen kalau modelnya betul. Tapi kalau modelnya salah nanti SLD-nya nggak cocok gitu loh. Tapi kalau modelnya betul, itu akan mengkerut, mengembang, mengikuti eksperimen, SLD eksperimen itu. Jadi SLD teoritis akan mengikuti. Begitu kira-kira. Itulah ya konsep dasar dari Rietveld yang dapat Nobel itu. Ya. Jadi dengan model, bisa saja modelnya itu kecil, ya tadi saya katakan, modelnya itu bola sebesar bola basket, modelnya pakai model sebesar bola pingpong. Bisa. Nanti kan jari-jarinya kan yang mengembang gitu kan. Jadi jari-jarinya mengembang, akhirnya mengikuti model bola basket. Itu kira-kira begitulah konsepnya itu. Jadi model itu tidak harus parameternya sama, tidak. Tapi SRD-nya, spektranya itu setipe, seperti tangan anak bayi dengan orang dewasa begitu. Tangan kirinya sama tangan kiri kan satu model gitu. Cuma jari-jari besarnya yang beda gitu. Itulah konsep Rietveld yang bisa mengubah dunia. Artinya mengubah dunia itu artinya kita lebih mudah menemukan kristal baru dengan model dengan konsep seperti itu, sehingga layaklah dapat Nobel. Jadi yang dapat Nobel itu ya tentunya yang bisa mengubah dunia, baik itu sosial maupun sains, kadang-kadang ataupun politik ya. Seperti hanya dapat Nobel. Yang Nobel sosial misalnya begini, pendidikan. Ada seorang suami istri dari Amerika, mungkin Anda mendengar cerita ini, dia mempelajari tentang SD Impress di Indonesia. Dia dapat Nobel. Jadi bagaimana kehebatan kebijakan SD Impress untuk mengangkat derajat harkat martabat dan rakyat Indonesia. Jadi kebijakan Presiden Soeharto, kita nggak usah berpolitik, entah itu Pak Soeharto baik atau tidak. Tapi dalam hal ini adalah bahwa kebijakan adanya SD Impress, sehingga bagaimana sekian buta huruf di Indonesia terangkat. Jadi kemudian SDLD itu kan dibangun di mana-mana, walaupun mungkin sekarang karena banyak yang roboh kan SD Impress-nya. Tapi dengan kebijakan itu, buta huruf di Indonesia akan teratasi. Yang pertama, kedua, kemerataan pendidikan di Indonesia. Coba bayangkan kalau tidak ada SD Impress, bayangkan saja. Kira-kira sekarang itu Anda bisa kuliah di S2 enggak gitu loh, mungkin kalau banyak anak-anak desa, bahkan anak orang punya, bahkan dokter, termasuk saya itu orang enggak punya kan. Tapi walaupun saya tidak ada Impress, saya SD-nya di kota, 8 kilo dari rumah. Itu pun harus tiap pagi ikut, karena kebetulan bapak saya kerja di kota gitu kan, naik PNS, saya ikut. Saya orang desa 8 kilo yang kalau hujan saya nggak berangkat karena jalannya nggak bisa dijalani. Naik sepeda bisa masuk jurang. Pernah saya sama bapak saya hampir masuk jurang itu, gara-gara hujan-hujan nekat, ternyata licin, jalan turun. Mas habisnya untung ada pohon turi itu, tabrakan ke pohon turi, akhirnya kita jatuh. Kalau tidak sudah masuk jurang itu, ya kira-kira 5 meteran lah jurangnya. Nah, itu pengalaman dulu. Saya anak desa. Bayangkan kalau kita itu nggak ada SD Impress, buta huruf bagaimana dengan sekarang itu. Sekarang itu udah luar biasa pendidikannya sampai ke desa-desa itu, pemerataan. Nah, itulah makanya
2 orang suami istri ini yang meneliti Indonesia tentang SD Impres dapat hadiah Nobel. Ya. Nah, kita yang orang Indonesia sendiri kadang-kadang nggak bangga, itulah seperti ada suatu penyakit tuh, bahwa kita itu kadang-kadang nggak bangga dengan bangsa sendiri gitu. Kadang-kadang mengolok-olok bangsa kita sendiri gitu. Betul. Padahal kita udah kita lihat terbukti di G20 bagaimana Indonesia diperhitungkan gitu. Kita termasuk 20 besar itu kan yang termasuk maju ekonominya gitu. Kita nggak perlu harus berpolitik misalnya presiden siapapun, tidak. Tapi kan kita harus bangga jadi bangsa Indonesia kan. Sebenarnya SD Impres itu luar biasa, tapi kan banyak olok-olokan itu, olok-olok. Orang lain malah yang jadi dapat Nobel gitu. Itu mengapa kita tidak meriset meneliti? Karena nanti kalau kita itu meriset meneliti dikira pro Soeharto kan gitu. Kadang-kadang kan begitu, ya kan? Kadang-kadang mengagung-agungkan Soeharto karena SD Impres kebijakan Soeharto misalnya. Tapi akhirnya orang lain yang dapat Nobel. Jadi itulah suami istri dari Amerika yang meneliti tentang SD Impres di Indonesia itu dapat Nobel. Karena itu konsep itu bisa mengubah dunia istilahnya. Mengubah apa? Coba bisa diterapkan di Afrika, bisa diterapkan di manapun yang negara-negara yang miskin itu, coba pemerataan pendidikan. Coba lihat Afrika gitu. Orang hanya kurangnya pendidikan, orang perang antar suku, perang antar hanya kota gitu, sampai bunuh-membunuh gitu. Hanya apa? Kekurangan pendidikan. Nah, coba kita kalau masih kita itu perang karena suku, perang karena agama, itu percuma berpendidikan gitu menurut saya ya. Jadi kita sudah bukan waktunya lagi hal seperti itu. Berpolitik beda pendapat ya nggak apa-apa gitu namanya. Yang penting tidak menghancurkan negara. Kalau beda pendapat, beda konsep itu nggak masalah gitu. Ya hanya kegaduhan seperti itu tuh biasa lah, di mana-mana biasa. Bahkan di Perancis itu ya maaf terus terang, di sana mengolok-olok itu, mengolok-olok pimpinan sampai dibuat kartun panjang ininya, itu biasa saja gitu, nggak sampai. Tapi jangan bunuh-membunuh gitu. Bahkan maaf aja, itu namanya apa, paus itu diolok-olok, yang dibuat lawakan itu, yang melawak orang Arab lagi. Orang apa Prancis keturunan Algeria itu. Diolok-olok gitu, paus itu jalan terus berpakaian paus itu. Enggak masalah juga. Tapi ya kita tidak sampai segitunya terus terang. Kebebasan kita nggak sampai segitunya. Jadi ya nggak baik juga kalau seperti itu. Tapi artinya apa? Artinya hal kegaduhan dalam politik, kegaduhan dalam ini biasa saja. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan perang, konsep perang olok-olok itu silakan di media sosial. Tapi jangan masuk ke grup-grup itu. Saya paling marah itu atau istilahnya mangkal gitu. Kalau perang di luar sana dimasukkan ke grup. Misalnya mengolok-olok siapa masuk ke grup ini, grup dosen misalnya. Atau mengagung-agungkan orang masuk grup dosen. Itu enggak layak. Itu perang di luar sana jangan dibawa-bawa ke grup itu. Silakan perang di luar media sosial, di luar itu silakan perang ya istilahnya perang, tapi jangan dibawa ke grup. Nanti grupnya jadi jadi rusak grupnya. Pengalaman grup saya di SMA juga gitu, dulu waktu 01 02 gitu. Waduh, akhirnya kan jadi pisah, buat grup caki, grup tandingan 2 grup akhirnya gitu. Ya nggak bagus lah begitu. Kalau mau perang di luar sana yang media sosial di luaran sana. Kalau di grup itu yang aja, nggak usah gitu-gitu, nanti hubungannya nggak baik gitu. Ya toh guyon-guyon aja misalnya. Begitu kira-kira ya. Sehingga ada yang jangankan kamu ya orang-orang guru besar loh. Wah itu memasukkan itu apa ya istilahnya gitulah, politik-politik itu masuk. Padahal politik-politik seperti itu kan hanya sesaat dan enggak konseptual lah. Masa guru besar seperti itu misalnya. Kelompok guru besar itu. Nah, itu enggak benar juga. Kalau perang di luar sana jangan masuk grup misalnya. Perang tentang itu kampanye istilahnya, kampanye calon presiden misalnya. Ini kan sudah mulai toh. Nah, itu masuk grup kan
Di grup itu kan ada ada yang pro ini, ada yang tidak kan, gitu kan nggak bagus. Begitu kira-kira untuk ini apa namanya? Ini kurang 1 kali pertemuan lagi ya minggu depan ya. Ya, ya nggak? Kurang ini kan 13, pertemuan 14, 1 kali lagi 15 minggu depan. Setelah itu kan kita ujian. Ujiannya adalah dari mulai sumber jurnal X sampai nanti minggu depan. Itu. Kan silakan bertanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi mulai dari sumber sinar X, terus penentuan bidang-bidang krista, kemudian analisis trial error, analisis analitik, ada 3 teknik ya, 3. Kemudian ada ini tentang kimia sutradana, nanti ke depan ini kimia agak kompleks, artinya kimia yang mulai 22 atom, misalnya TU2. Kalau tadi kan kimia sederhana kan, ini kimia yang tentang mungkin TU2 dan turunannya dan teman-temannya. Itu yang terakhir, pertemuan terakhir. Saya kira itu, mungkin kalau ada pertanyaan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Mohon maaf, Prof. Ini kemarin saya mencari tentang HKL itu loh, Prof. Nah, kenapa tidak ada angka 7 ya, Prof? Kalau misalnya 1 kan ada 100 itu 1/2, 0/2 itu 1. Ya. Terus 1/4 ya ada 110, 112, 200. Kenapa itu tidak ada hasilnya yang 7, Prof? Ya, karena tidak ada nilai X kuadrat yang 7. Coba cari aja X kuadrat 7 itu ada nggak pernah ada, ya kan? Tidak ada, itu aja Prof. gampang jawabannya. Jadi coba cari X kuadrat yaitu H kuadrat plus K kuadrat L kuadrat yang nilainya 7. Nggak akan pernah ada. Cuma itu aja jawabannya. Karena memang nggak ada. Nggak kita temukan suatu bidang yang H kuadrat plus K kuadrat L kuadratnya 7. Gitu. Dan 15 kan, 15 juga nggak ada. Ya kan? Iya, Prof. Nggak ada. Nanti ada lagi yang lainnya nanti. Yang jelas 7, 15 nggak ada. Karena nggak pernah ada bidang yang nilainya H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat nilainya itu. Itu aja jawabannya. Makanya nggak ada ini. Itu ya jawabannya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Mohon maaf, Prof. Saya izin bertanya. Ya. Untuk HKL 4 itu kan bisa 220 sama 211 ataupun 112. Ya. Nah, Ya. untuk kita menetapkan mana yang lebih utamanya ada enggak, Prof? Atau kita boleh pakai yang mana saja begitu? Dua-duanya pakai. Misalnya untuk primitif ya terutama. Tapi kalau untuk P dan untuk F dan I kan harus ada syarat tadi. Ya kan? Tapi kalau untuk primitif kan memang nggak ada syarat. Berarti kan kalau 4 itu kan 200 ya. Ya. Sama apa? Sama 211. 8 kan? 211. Kalau 211 kan 8 4 6 kalau 211. Ya, 6. Ada itu 3 yang 300 kan bukan 310 atau yang 10 ya, apa? 220 ya? 2 berapa? Coba. Ada memang itu yang coba apa? Lupa sih. Yang nilainya yang nilai X kuadrat itu ada 2 bidang itu. Ada yang apa bidang apa? 309 berarti 221 dan 300 ya? 221 300. Ya kan? 221 itu kan 9. 300 juga 9. Artinya bidang itu muncul dua-duanya itu. Jadi satu bidang namanya 2 itu. Gimana? 211 berapa, Prof? 220. 221. Kan nilainya 9. Iya. 300 9. 9, Prof. Berarti makanya 221 dan 30 itu muncul. Jadi satu bidang namanya 2 itu. Jadi nanti 221 garis miring 300 gitu. Tapi kan untuk
untuk itu primitif ya, tapi kalau untuk I dan F kan nggak ada gitu. Itu untuk primitif, itu 221 dan 30 itu satu bidang namanya 2 gitu. Jadi dia 31 bidang itu bidang 30 ya, bidang 221 ya. Begitu. Jadi satu bidang namanya 2 gitu. Ya. Begitu. Jadi nanti memberi namanya gimana? Ya 221 garis miring 300 begitu. Jadi seperti ini loh. Z dan M itu mungkin satu bidang, misalnya gini, 2 bar, sumbu 2 bar dan sumbu M misalnya. Sumbu 2. Itu satu sumbu namanya 2 begitu loh. Bisa 2 bar, bisa sumbu 2 gitu. Kemarin ya, yang kemarin. Jadi ini satu bidang punya nama 2 gitu. 221 atau 300 gitu. Untuk primitif. Karena 221 juga 9, 300 juga 9. Nanti ada lagi bidang lagi tidak tahu keberapa. Nanti juga ada. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi tidak ada yang lainnya lagi. Kalau nggak salah ada lagi nanti itu. Ya, karena X kuadratnya sama. Artinya satu bidang memiliki nama tuh. Artinya memang bidang itu ya bidang 300 ya, 221 ya. Bidang itu primitif tuh. Kalau yang F dan I enggak ada kelihatannya kan H plus K pada genap atau genap semua atau ganjil semua tak kalau itu. Kan 300 enggak mungkin. Itu kan ganjil genap itu. 221 juga ganjil genap. Iya sih. Cuma itu. Juga H plus K enggak genap, berarti bukan I, bukan F itu dua-duanya. Hanya primitif yang ada itu. Oke, begitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.